Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Joker, Jos, dan Keren akan mempresentasikan hasil dari kelompok kerja kami mengenai tugas BMC. Ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya, Distiaka Nisa Pratama, dari Prodi Administrasi Perkantoran Kampus Wates. Saya, Justina Puspitasari, dari Prodi D4 Akuntansi Kampus Wates, dan juga teman kami yang tidak dapat untuk mengikuti presentasi ini, bernama Andika Satya Pratama dari D4 Manajemen Pemasaran Kampus Wates. Bisnis model kanvas yang kami pilih adalah keju aroma Makova. Ringkasan produk. Produk ini bernama keju aroma Makova, yaitu salah satu cemilan yang berisikan keju berbalut kulit lumpia dan dimasaknya dengan cara digoreng. Produk ini memiliki berbagai topping. Ada topping selai coklat, selai matcha, dan selai vanila. Harganya cukup terjangkau dan cocok untuk cemilan di berbagai keadaan. Cita rasanya gurih, manis, dan creamy menjadikan cemilan ini dinikmati kalangan dari berbagai usia. Ini dia elemen BMC kami. Ada Key Partner, Key Activity, Key Resort, Value Promotion, Customer Segment, Customer Relationship, Channel, Cost Structure, dan Revenue Stream. Key Partner, yaitu satu, ada toko bahan kue sebagai supplier bahan. Toko bahan kue ini menjadi pihak yang bersangkutan terhadap jalannya bisnis karena sebagai tempat supplier bahan mentah yang dibutuhkan untuk proses produksi. Lalu kedua ada distributor. Distributor menjadi pihak kerjasama terhadap jalannya bisnis karena sebagai tempat penjualan dalam jumlah banyak untuk memaksimalkan jalannya kegiatan usaha. Yang ketiga ada Gojek, Grab, atau ShopeeFood. Gojek, Grab, atau ShopeeFood ini menjadikan pihak kerjasama terhadap jalannya bisnis karena sebagai tempat pemasaran dari produk yang disajikan agar lebih mudah dijangkau oleh konsumen. Lalu ada key activities. Satu, menentukan rencana bisnis yang dibuat. Hal ini dilakukan dengan tujuan terarahnya bisnis yang dijalani menuju pencapaian yang sudah ditargetkan. Lalu yang kedua ada pembelian bahan baku untuk uji coba. Hal ini dilakukan dengan tujuan memastikan bahan-bahan apa saja yang cocok untuk digunakan agar memaksimalkan hasil dari produksi. Yang ketiga, ada uji coba pembuatan produk. Hal ini dilakukan dengan tujuan mencari hasil produk yang terbaik dan paling sesuai dengan selera pasar agar menarik perhatian konsumen. Lalu yang keempat, ada penentuan bahan baku final. Hal ini dilakukan dengan tujuan mencari bahan baku yang terbaik dan sesuai dengan hasil uji coba produk yang sudah disesuaikan dengan selera pasar. Yang kelima, ada pencarian SDM. Hal ini dilakukan dengan tujuan memaksimalkan proses produksi agar dapat sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Yang keenam, pembelian bahan baku final. Hal ini dilakukan dengan tujuan menjadikan bahan baku tersebut menjadi bahan baku utama yang terus digunakan. Yang ketujuh ada pengolahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan tercapainya target hasil dari produksi yang sudah ditetapkan. Kedelapan ada promosi. Hal ini dilakukan dengan tujuan menarik perhatian konsumen dengan adanya promosi yang menarik. Yang kesembilan ada penjualan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mencapai target yang sudah ditentukan sehingga dapat memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya ada key resource, yaitu satu, peralatan. Merupakan sumber daya yang dibutuhkan dalam keberlangsungan proses produksi. Yang kedua, ada bahan baku. Merupakan sumber daya yang dibutuhkan dalam keberlangsungan proses produksi. Yang ketiga, ada SDM. Merupakan sumber daya yang dibutuhkan dalam keberlangsungan proses produksi dalam hal tenaga. Selanjutnya ada moda.
merupakan sumber daya yang dibutuhkan dalam keberlangsungan dan keberhasilan dari usaha yang dijalankan. Nomor selanjutnya ada gadget, merupakan alat yang dibutuhkan dalam proses promosi maupun penjualan produk. Yang selanjutnya ada internet, merupakan hal yang dibutuhkan dalam proses promosi maupun pemasaran melalui media massa. Selanjutnya ada value information, yaitu terdiri dari 1. Harga standar mengikuti pasar, 2. Kualitas yang terjaga, 3. Varian yang banyak, dan 4. Rasa yang cocok di lidah masyarakat. Selanjutnya ada customer segments, yaitu target dari penjualan kita. Yang pertama ada remaja, yang kedua ada orang tua atau bisa disebut dengan orang dewasa yang sudah bekerja. Yang ketiga ada anak-anak. Yang keempat juga bisa dinikmati oleh semua kalangan tak terkecuali. Selanjutnya adalah customer relationship. Bagaimana cara kita agar hubungan kita dengan customer selalu berjalan dengan baik. Yang pertama, kita memberikan diskon 5% dari harga pembelian jika telah memenuhi suatu ketentuan. Yang kedua, kita juga melakukan pelayanan langsung dan dapat juga melakukan pelayanan dengan online melalui aplikasi WhatsApp atau aplikasi belanja online seperti Grab, Gojek, atau Shopee Food. Yang ketiga, kita juga mengutamakan kenyamanan pada customer. Channels. Channels adalah media di mana kita dapat mempromosikan produk kita. Yang pertama ada brosur. Sebelum mulai berjualan, kami akan berusaha untuk membagikan brosur produk kita kepada orang-orang di sekitar kita agar tertarik dengan penjualan yang akan kita lakukan. Yang kedua ada sosial media. Kita juga membuat postingan produk kami melalui sosial media yang kami punya, seperti Facebook, Instagram, dengan gambar dan caption yang semenarik mungkin. Yang ketiga, platform tempat menjual makanan secara online. Kita juga akan membuat akun usaha seperti di Grab, Gojek, Shopee Food agar jangkauan target kami semakin meluas. Selanjutnya ada cost structure. Yang pertama ada biaya produksi, meliputi biaya-biaya yang termasuk dalam kegiatan produksi, seperti bahan-bahan yang mencakup kulit lumpia, keju cheddar, gula pasir, air, selai dengan berbagai topping seperti matcha, vanila, dan coklat. Yang kedua ada biaya tenaga kerja. Biaya ini adalah biaya yang digunakan untuk membayar tenaga kerja yang telah membuat produk keju aroma kami. Yang ketiga ada biaya pemasaran. Biaya ini mencakup biaya pembuatan brosur dan juga kuota internet yang kami gunakan dalam mempromosikan produk kami di sosial media. Dan yang terakhir ada revenue streams. Yang pertama adalah penjualan secara offline maupun online. Agar kami memperoleh pendapatan yang besar, kami memaksimalkan penjualan kami baik secara offline dan online dengan selalu menjaga kualitas produk dan layanan kami. Yang kedua ada komisi layanan. Kami juga akan memperoleh pendapatan dengan keuntungan beberapa persen yang telah dijanjikan dengan platform makanan online yang telah bekerja sama dengan kami, seperti halnya Grab, Gojek, ataupun Shopee Food. Yang ketiga, ada modal investor. Dengan kami memperoleh investor, kami yakin usaha kami akan memperoleh pendapatan yang lebih besar dan akan membantu usaha kami menjadi berkembang lebih besar. Sekian pemaparan hasil kerja kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.